Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah tentang alam. Jadi alam itu ada dua macam. Yang pertama adalah alam syakhs, ya, kemudian alam jenis. Ini bukan tentang alam syakhs, alam lakob, alam kunyah, ya. Tapi dilihat dari segi alam itu ada yang menunjukkan pada satu orang saja, dan ada yang menunjukkan pada lebih dari satu orang. Itu terbagi menjadi dua. Dilihat dari situ, yakni musammanya itu ada yang satu orang, ada yang lebih dari satu orang. Maka alam terbagi menjadi dua. Satu alam syakhs dan yang kedua adalah alam jenis. Nah, alam syakhs kita berangkat dari sini dulu, yaitu definisinya ma khussiso fi aslil wad'i bi fardin wahidin, yaitu suatu alam yang khusus pada awal peletakannya adalah untuk menunjukkan fardin wahidin, untuk menunjukkan satu orang saja. Ingat, alam itu adalah suatu nama. Dia maknanya, dia bukan sebuah bahasa yang memiliki makna, tapi dia maknanya adalah diletakkan untuk sesuatu. Contoh misalkan begini, penjelasan alam dulu. Misalkan ada seseorang, kalian punya teman misalkan yang namanya Yazid. Yazid itu, kata Yazid sebelum dijadikan nama, dia adalah dari fi'il mudhari'nya fi'il mudhari'nya zada yazidu. Jadi Yazid itu adalah awalnya adalah fi'il mudhari' dari kata zada yazidu. Lalu Yazid ini yang awalnya fi'il mudhari' bermakna bertambah. Dia dijadikan nama, diletakkan untuk menamai seseorang, sehingga seseorang ini dinamai dengan nama Yazid. Saat Yazid ini diletakkan sebagai nama orang, maka dia sudah tidak lagi maknanya bertambah seperti itu tadi, ya. Tapi maknanya Yazid setelah diletakkan untuk nama seseorang, dia maknanya adalah orang yang diberi nama Yazid itu tadi. Jadi yang dimaksud dengan fi aslil wad'i, awal peletakan, nama itu diletakkan adalah untuk menunjuk pada satu orang saja ini. Jadi yang dimaksud peletakan itu seperti itu. Jadi suatu kata yang memiliki makna asli itu diletakkan untuk menamai orang. Misalkan contoh lain, ada orang namanya Khalid misalkan. Khalid itu dari fi'il madhi khalada yakhludu, artinya langgeng atau kekal. Nah, makna bahasanya seperti itu. Tapi ketika Khalid ini kemudian diletakkan untuk menjadi nama seseorang, maka dia tidak lagi memiliki makna langgeng atau kekal. Nah, karena dia sudah diletakkan menjadi nama orang, maka dia maknanya berubah menjadi orang ini tadi. Maka ketika saya katakan ja'a Khalid, bukan datang seorang yang kekal, tapi datang orang yang bernama Khalid. Begitupun ketika saya bilang ja'a Yazid, ya, ja'a Yazid, bukan kemudian ja'a datang Yazid ini adalah bermakna kalimat fi'il, bukan. Tapi dia adalah Yazid ini menjadi fa'il yang berarti nama. Ya, sehingga makna dari Yazid di sini adalah orang yang bernama Yazid itu tadi. Jadi intinya ketika suatu kata itu diletakkan menjadi nama, maka kata tersebut sudah tidak lagi memiliki makna bahasanya yang awal. Maknanya berubah menjadi orang yang dinamai dengan kata itu tadi. Itu maknanya. Namanya musamma tadi. Oke. Nah, musamma ini tadi atau sesuatu yang diletakkan, sesuatu yang dinamai itu ada kalanya bifardin wahidin, sehingga disebut dengan alam syakhs. Fala yatanawalu ghairahu min afrodi jinsi, sehingga dia tidak kemudian lantas menunjuk juga kepada orang lain selain satu orang yang diberikan nama dari awal tadi. Contoh misalkan Khalid ini diberikan nama pada seseorang, ya. Said juga diberikan nama pada seseorang, tidak menunjuk yang lain. Lah, adapun jika terjadi kejadian ada orang namanya sama, misalkan sampean dalam satu kelas ternyata ada 2 orang namanya Khalid, atau bahkan 3 orang, itu tidak masalah, tidak menyalahi kaidah atau tidak menyalahi definisi alam syakhs di atas.
Nah, wala yadurruhu musyarakatu ghairihi iyahu fit tasmiyah. Jadi tidak masalah seandainya nanti ternyata ada 2 orang bahkan 3 orang yang bernama Khalid pada akhirnya. Kenapa? Karena itu terjadinya hanyalah karena kebetulan, tidak dari asal peletakan. Jadi li'annal musyarakah, terjadinya sama nama tadi itu adalah waqa'at bihasabil ittifaq. Ini adalah berangkat atau terjadinya itu karena kebetulan. Bukan kok kemudian lantas memang dari awal diletakkan nama itu Khalid itu untuk menunjukkan 2 orang, tidak. Khalid ya untuk menunjukkan 1 orang saja, cuman kebetulan pada akhirnya ketemu ada orang lain juga yang memiliki nama Khalid. Jadi la bihasbil wad'i, tidak sejak dari awal peletakan itu sudah bermakna 2 orang, tidak. Jadi di awal peletakan hanya menunjukkan 1 orang, nah cuman kebetulan kemudian hari ketemu orang lain yang bernama Khalid, maka ini terjadinya nama Khalid untuk 2 orang ini adalah secara kebetulan dan itu tidak masalah. Nah, jadi tidak sejak dari awal peletakan, nah gitu kira-kira. Nah, perbedaan dari alam syakhs tadi, alam syakhs poinnya adalah bifardin wahidin, ini tadi dia menunjukkan hanya pada 1 orang. Sedangkan alam jenis, ya definisinya alam jenis adalah ma tanawala al jinsa kullahu ghairu mukhtasin bi wahidin bi ainihi. Jadi sesuatu nama yang diletakkan untuk menunjukkan sejenis atau sekelompok yang tidak khusus pada 1 orang saja, ghairu mukhtasin bi wahidin bi ainihi, tidak hanya menunjuk pada 1 orang saja tapi menunjuk pada satu jenis kelompok begitu. Nah, karena dia adalah alam, maka dia memiliki sisi wad'i tadi itu ya. Dia adalah diletakkan. Dia diletakkan ya. Jadi dia tidak lantas dia memiliki makna makna jenis itu, tidak, tapi dia adalah suatu kata yang diletakkan untuk menamai sekelompok jenis. Contoh misalkan Usama. Usama ini adalah sebuah nama. Memang dalam orang Arab itu mereka memiliki kebiasaan suka menamai. Bahkan Rasulullah itu dalam sejarah dikatakan beliau sering menamai perabot-perabot yang dimiliki oleh beliau, bahkan hewan peliharaannya dinamai oleh beliau, suka memberikan nama-nama begitu. Nah, itu sebuah tradisi buat orang Arab. Nah, contoh misalkan Usama itu adalah sebuah nama yang diletakkan untuk menunjuk pada hewan asad. Ini adalah sebuah nama yang diletakkan untuk menunjuk pada hewan asadun. Bukan asadun satu tertentu, satu saja, bukan. Tapi asad atau singa seluruhnya itu dinamai dengan Usama, paham ya? Jadi di situ dia nama Usama diletakkan untuk menamai hewan macan atau singa itu tadi. Contoh juga Abi Ja'dah. Ini juga kebiasaannya orang Arab suka memberi nama Abi Ja'dah untuk menamai dzib. Untuk menamai dzib atau sebuah serigala gitu. Jadi secara umum tidak kemudian cuma 1 serigala atau 2 saja, tapi semua itu dinamai oleh mereka dengan Abu Ja'dah. Diletakkan kata Abu Ja'dah untuk menamai serigala. Nah, oke, kemudian Kisra. Ini adalah nama seorang raja. Alaman malakal fursa, menjadi seorang raja di Persia, namanya adalah Kisra. Kaisar, ya ini Kaisar ya. Ini adalah Kaisar, atau kita bisa sering mendengarnya Kaisar gitu ya. Kalau di Indonesia ya presiden gitulah. Kaisar itu adalah sebuah nama yang diletakkan untuk menunjuk pada raja Rum. Bukan raja yang tertentu, bukan raja yang ini, bukan raja yang itu, tapi pokoknya siapapun yang menjadi raja di Rum maka dia memiliki nama Kaisar. Begitupun juga orang yang menjadi raja di Persia tadi, siapapun rajanya dia memiliki nama Kisra. Ya, Khokon untuk nama bagi orang yang menjadi raja di Turki, ya Tuba orang yang menjadi raja di Yaman dan seterusnya, Najasyi orang yang menjadi raja di Habasyah. Jadi sebutan-sebutan atau nama-nama yang diletakkan untuk untuk raja-raja, presiden, atau misalkan kita tahu lurah semacam yang diletakkan untuk menamai seorang kepala desa ya, atau kepala desa begitu. Nah, itu adalah nama. Yang jelas nama itu ada wadhu'nya. Jadi dia diletakkan untuk menunjukkan pada jenisnya, tidak hanya 1 orang saja. Kira-kira begitu.
Nah, untuk alam jenis ini secara lafadz karena dia nama, maka hukumnya adalah makrifat. Ya, perhatikan di bawah ini. Oke. Nah ini wa alamul jinsi nakiratun fil makna li'annahu ghairu mukhtasin biwahidin min afrodi jinsihi. Jadi alam jenis secara makna karena tadi dia tidak hanya menunjuk pada satu saja, maka dia hukumnya adalah nakiratun fil makna, hukumnya nakiroh secara maknanya. Karena dia tidak menunjuk pada satu saja, dia menunjuk seluruhnya dalam jenisnya itu tadi. Lah wa ta'rifuhu innama huwa min jihatil lafzi. Tapi dia makrifat secara lafadznya, fahuwa yu'amilu mu'amalata alami syakhsi fi ahkamihi al-lafziyah. Maka secara lafadznya dia hukumnya makrifat sebagaimana alam syakhs. Sebagaimana alam syakhs dari secara lafadznya, sehingga dia bisa menjadi mubtada ya, sehingga dia bisa menjadi mubtada. Nah, contohnya misalkan ini yang menjadi mubtada, su'alatu murawigun, atau contoh yang lain misalkan ini agak enak ini. Nah, misalkan Usama tu syuja'un, Usama syuja'un, ya Usama adalah pemberani begitu. Ya, dia menjadi mubtada, boleh menjadi mubtada, padahal mubtada itu syaratnya harus makrifat. Jadi intinya alam jenis karena dia adalah nama, maka dia hukumnya makrifat secara lafaz. Ya, tetapi secara makna karena dia tidak menunjukkan pada satu yang muayyan, satu yang tertentu, maka dia secara makna hukumnya adalah nakirah. Wallahu alam.